4, 3, 2, 1. All system ready. Halo semuanya, di sini saya telah bersama salah satu guru biologi di SMA, di mana salah satu SMA negeri di Rangkas Bitung, yaitu SMA Negeri 1 Karanganyar. Perkenalkan, di depan saya ada Bapak Muhammad Roza Firdaus. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang evolusi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara tentang materi evolusi ini? Alhamdulillah, Bapak untuk pertama, apa sih yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Kalau selama mengajar di SMA, evolusi ini salah satu bab ya, di terakhir di kelas 12 yang membahas tentang perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Karena kalau dari evolusi ini, kalau berdasarkan teori evolusi, makhluk hidup itu dari zaman dahulu mengalami proses perubahan. Nah, jangka waktunya lama dan tentang perjalanan perubahannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi apa dari teori evolusi tadi kan ada beberapa pendapat menurut Darwin, Lamarck, dan ada dari seleksi alam itu sendiri. Nah menurut Bapak itu apa itu yang dimaksud dengan teori Darwin, Lamarck, sama seleksi alam? Kalau teori Lamarck itu dia menyampaikan bahwa makhluk hidup itu berubah berdasarkan organ yang digunakan. Misalkan kalau di situ disampaikan bahwa kenapa jerapah sekarang lehernya panjang, karena pada zaman dulu jerapah ini punya leher yang pendek karena sumber makanannya itu berada pada tempat yang tinggi, sehingga jerapah mengalami proses perubahan morfologi sehingga yang tadinya lehernya pendek menjadi panjang. Kalau enggak, dia juga membahas tentang ada fungsi-fungsi tertentu di dalam struktur tubuhnya yang sering digunakan. Nah, karena sering digunakan maka dari struktur morfologinya ini bertahan, sedangkan yang tidak sering digunakan itu mengalami penurunan fungsi sehingga lama-kelamaan tidak digunakan atau bahkan hilang. Itu berdasarkan teori Lamarck. Sedangkan kalau teori Darwin lebih dia menyampaikan tentang sama berhubungan dengan seleksi alam, karena ada seleksi alam dan adaptasi yang disampaikan oleh Darwin. Kalau seleksi alam itu bagaimana dia bisa bertahan hidup berdasarkan kemampuan dia, sehingga kalau misalkan dulu dia bertahan dengan menggunakan beberapa organ morfologi, maka nanti dari fisiknya itu akan membantu dia untuk bertahan hidup. Tapi kalau misalkan ada makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, tidak dapat beradaptasi, maka nanti terjadi seleksi sehingga terjadi kepunahan dari makhluk hidup tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh Darwin. Adakah keuntungan jika kita mempelajari teori evolusi ini? Kalau dari keuntungannya, kalau di SMA kan anak-anak belajar tentang teori evolusi, mereka bisa tahu tentang bagaimana adanya perubahan dari makhluk hidup dari waktu ke waktu. Bagaimana ternyata dulu morfologi dari makhluk hidup berbeda dengan sekarang, bahkan dari ukurannya juga berbeda. Nah, itu dari manfaat dari untuk anak SMA gitu ya, atau anak sekolah. Tetapi secara luas teori evolusi ini banyak diterapkan juga di penemuan tentang gen atau tentang genetika, karena dia nanti bisa mengetahui bagaimana ternyata gen yang dulu ada itu bisa berevolusi atau berubah, kemudian bisa beradaptasi, mengambil gen-gen yang bermanfaat, sehingga nanti bisa diteliti bagaimana nanti terjadi perubahan secara genetika dari struktur makhluk hidup yang bisa menyebabkan dia bisa beradaptasi sampai dengan sekarang. Bahkan ada juga yang memanfaatkannya untuk penemuan di bidang obat gitu ya, sehingga dari memanfaatkan gen
yang ada pada makhluk hidup itu diteliti untuk menciptakan suatu obat, misalkan vaksin gitu ya, dan lain sebagainya. Itu aja sih. Selanjutnya Pak, untuk biasanya pada evolusi ini, untuk evolusi ini kan ada yang namanya manusia purba. Nah, menurut Bapak apa sih Bapak ketahui tentang manusia purba ini? Kalau yang saya ketahui, manusia purba ini dikenal ketika munculnya teori evolusi ya, terutama yang disampaikan oleh Darwin. Nah, manusia purba ini sebenarnya kalau dari teori Darwinnya tidak menyampaikan tentang manusia purba. Adapun munculnya manusia purba ini ada ilmuwan lain setelah Darwin yang menyampaikan bahwa makhluk hidup itu ada, manusia ini ada kemiripan dengan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi kalau manusia purba yang sekarang muncul mungkin memang disampaikan sebagai hasil penelitian dari seorang peneliti setelah Darwin. Yaitu ada istilahnya manusia purba atau manusia yang hidup di zaman lalu gitu ya. Ya Pak, kalau menurut teori evolusi sendiri Pak, siapa nenek moyang manusia? Kalau menurut teori evolusi, kalau yang Bapak ketahui, teori evolusi manusia purba berdasarkan teori evolusi ini sebenarnya manusia yang dianggap ada yang mempunyai kemiripan dengan manusia yang sekarang. Kalau di situ yang Bapak ketahui, manusia purba itu salah satu hasil penemuan dari peneliti yang mempunyai kemiripan dengan manusia yang sekarang. Tetapi pada dasarnya sebenarnya teori evolusi yang disampaikan oleh Darwin itu tidak menyampaikan tentang asal-usul manusia, tetapi menyampaikan Darwin ini meneliti tentang dari mana sih manusia itu berasal. Artinya belum menyampaikan bahwa manusia itu berasal dari suatu makhluk hidup tertentu begitu. Jadi pada dasarnya teori evolusi yang disampaikan pada saat sekarang yang kita ketahui sebagai teori evolusi, terutama berkaitan dengan manusia purba, itu belum sepenuhnya terbukti karena sifatnya hanya hipotesis gitu. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, di mana teori evolusi ini bersifatnya hipotesis. Bapak sendiri apakah percaya dengan teori evolusi? Kalau soal kepercayaan mungkin ya karena ilmu pengetahuan itu harus bersifat empiris, artinya terbukti. Selama bisa dibuktikan kebenarannya, kita bisa percaya. Artinya teori itu ada buktinya begitu sebagai sebuah teori. Tetapi kalau selama ini yang saya temukan sebagai seorang guru biologi di SMA, mungkin teori evolusi itu harus betul-betul ditemukan secara empiris faktanya, karena kalau selama ini yang berkembang hanya sebuah teori aja, tidak disampaikan buktinya begitu ya. Nah, adapun beberapa jurnal atau artikel yang menyampaikan bahwa teori evolusi yang disampaikan Darwin itu adalah sebuah catatan perjalanan penelitian yang dilakukan oleh Darwin. Nah, perjalanan penelitian ini dia meneliti tentang asal-usul makhluk hidup termasuk kepada manusia. Tetapi di perjalanan itu Darwin ingin menemukan dari mana manusia itu berasal. Tetapi sampai dengan akhir perjalanan penelitiannya disampaikan di buku The Origin of Species-nya itu dia tidak menemukan, maksudnya belum menemukan manusia itu berasal dari makhluk hidup tertentu. Adapun yang sekarang menyebar mungkin manusia berasal dari manusia purba, atau ada yang menyampaikan manusia itu berasal dari kera atau simpanse. Itu hanya teori dan hipotesis yang disampaikan oleh peneliti setelah Darwin gitu. Itu sih yang cukup nggak katanya.
Nah, untuk selanjutnya nih Pak, tadi yang dikatakan bahwa dari teori evolusi itu yang dikatakan dari Landmark, Darwin, dan seleksi alam itu ada perubahan adaptasi atau adaptasi. Nah, dan selanjutnya Pak, apa sih yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi ini? Adaptasi itu salah satu ciri makhluk hidup ya, artinya di situ makhluk hidup dapat menyesuaikan diri baik secara lingkungan maupun untuk diri sendiri ya. Sedangkan untuk mutasi ini proses perubahan struktur makhluk hidup baik genetikanya, gennya maupun yang menyebabkan terjadi perubahan secara morfologi maupun fisiologi. Ya Bapak, mohon maaf sebelumnya, Bapak agamanya menganut kepercayaannya apa ya Pak ya? Alhamdulillah Islam. Islam. Nah, menurut agama Islam nih, menurut teori agama Bapak sendiri, ini mendukung teori evolusi nggak Pak? Untuk Islam, kalau teori evolusi bahwa manusia itu dari manusia purba tidak mendukung ya. Tapi kalau mungkin teori terkait dengan seleksi alam, adaptasi gitu ya, itu saya mendukung karena sebagai makhluk hidup pasti dia melakukan adaptasi gitu, menyesuaikan diri atau terjadi seleksi alam. Tapi secara kepercayaan kalau berhubungan dengan penciptaan makhluk hidup terutama manusia, ini tidak mendukung adanya teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang terutama kera atau simpanse gitu ya. Nah, menurut agama Islam sendiri Pak, manusia pertama itu menurut Al-Quran dan hadis itu siapa ya Pak ya? Kalau di Islam, tentu manusia pertama yang ada di muka bumi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan dari yang tadi Bapak sampaikan, dari teori evolusi ini menurut agama Islam itu cukup bertentangan ya Pak ya. Nah, kalau di sini kenapa bisa bertentangan seperti itu ya Pak ya? Kalau secara teoritis sebenarnya banyak sekali kepentingan mungkin ya. Kalau dihubungkan dengan kepercayaan terutama Islam, tentu kalau hal-hal yang bertentangan dengan agama kami Islam itu akan kontradiktif gitu ya, tidak sesuai gitu ya dengan yang kami anut. Tetapi kalau misalkan teorinya diciptakan sesuai dengan fakta mungkin akan sesuai sih. Tapi kalau misalkan hanya sebuah hipotesis kemudian tidak sesuai fakta dan tidak empiris, itu tidak akan sesuai dengan kepercayaan kami. Karena kalau di kepercayaan kami kan pasti apa yang disampaikan itu sesuai dengan fakta atau bersifat empiris gitu. Ya, jadi teori evolusi ini sebetulnya belum ada bukti yang nyatanya ya Pak ya, belum ada bukti fisiknya. Ya, kalau yang saya ketahui sampai dengan detik ini mungkin ada beberapa teori yang hanya sebuah hipotesis gitu ya, hipotesa yang faktanya masih banyak dipertanyakan. Tetapi seharusnya sih kalau sebuah teori disampaikan faktanya, karena kalau ilmu pengetahuan pasti empiris begitu ya, ada hasilnya bagaimana faktanya dari penelitian, maka pasti diterima. Tetapi kalau karena banyak sekali pertentangan, maka teori evolusi ini masih dipertanyakan kebenarannya. Nah, untuk itu Pak, teori evolusi ini apakah masih layak Pak diajarkan di sekolah-sekolah? Kalau saya pribadi, kalau kelayakan mungkin karena kami ini mengajar sesuai dengan kurikulum, maka mungkin kalau masih ada di kurikulum akan diajarkan, tetapi mungkin disesuaikan dengan apa yang sesuai gitu ya, apa yang harusnya disampaikan. Karena beberapa teori anak-anak nggak bisa menerima secara utuh, karena apakah betul gitu ya, terutama mungkin kebanyakan atau mayoritas dari kami beragama Islam, maka tentu harus disampaikan atau difahamkan bagaimana teori ini muncul. Sebenarnya tetap kami sampaikan teorinya bahwa ada seorang peneliti yang menyampaikan tentang teori evolusi disampaikan, tetapi kita juga memberikan pemahaman kepada anak bahwa setiap ilmu pengetahuan itu tidak seutuhnya harus dicerna gitu ya, tidak seutuhnya harus diterima. Kamu juga sebagai peserta didik, siswa harus memahami atau menyaring bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa dipahami sehingga bisa menjadi bekal bagi anak-anak gitu.
Nah, selanjutnya Pak, apa sih yang Bapak ketahui tentang Zionisme, kemudian Freemason, Illuminati, dan Dajjal bermata satu? Terkait pertanyaan tadi mungkin ini luas sekali gitu ya, luas sekali kalau misalkan berkaitan dengan teori evolusi yang kita bahas. Tetapi kalau ditanya apakah tahu, mungkin saya cukup pernah dengar tentang teori tersebut, Zionisme, kemudian Illuminati, kemudian tentang Dajjal. Itu mungkin sebuah gerakan yang mendukung adanya Zionis gitu ya, atau bahkan yang mendukung kepercayaan terkait dengan adanya Dajjal begitu. Kalau berkaitan dengan kepercayaan kami terkait organisasi atau kepercayaan tersebut sih memang kemungkinan betul ada, karena kan kalau dihubungkan dengan kepentingan global, itu nanti berbicaranya tentang kepentingan global, karena ada beberapa pergerakan di muka bumi gitu ya, organisasi-organisasi tertentu yang ingin menguasai gitu ya, yang ingin menguasai berbagai macam sumber daya baik manusianya maupun alamnya untuk kepentingan pribadi atau organisasinya, sehingga mungkin memang ada gitu ya gerakan-gerakan tersebut, terutama Zionisme, kemudian Illuminati, ada juga yang tadi Freemason ya. Iya, itu sih yang saya ketahui. Nah, untuk Bapak pribadi sendiri nih Pak, Bapak menolak, ragu-ragu, atau mendukung Pak untuk teori evolusi? Karena teori evolusi itu ada berbagai macam ya, karena penelitinya juga banyak, ada Darwin, kemudian ada Lamarck, kemudian ada Aristoteles juga termasuk, Plato juga termasuk. Maka beberapa teori kalau saya pribadi menyaring, tetapi kalau berkaitan dengan hal yang sensitif gitu ya, dengan kepercayaan atau bahkan tidak sesuai dengan fakta, sesuai dengan ciri ilmu pengetahuan, itu tidak saya sampaikan gitu ya. Tidak pertanyaannya? Berarti menolak ya Pak? Oh iya, menolak dengan adanya teori tersebut gitu ya. Tetapi beberapa teori yang sesuai saya tetap mendukung gitu ya. Kalau jawabannya ragu-ragu atau mendukung, menolak, ragu-ragu. Jawabannya apa tuh? Berarti ada yang mendukung, ada yang menolak. Iya betul, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Ada yang ragu ya Pak, karena Iya, betul. sesuai dengan teori yang ada. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak, mengapa teori evolusi ini, khususnya nih mengenai tentang evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Pertanyaannya kenapa? Iya, mengapa? Mengapa? Kalau mengapa, mungkin balik lagi karena saya sebagai guru yang harus mengikuti kurikulum yang ada, maka tetap saja saya berkewajiban menyampaikan. Tetapi tadi saya harus memahamkan siswa terkait dengan teori tersebut begitu. Tapi kalau menurut saya sih seharusnya yang namanya ilmu pengetahuan yang harus disampaikan ke peserta didik itu sebetulnya harus betul-betul hasil dari kegiatan penelitian yang udah punya faktanya, udah sesuai empirisnya gitu ya. Kalau misalkan hanya sebuah teori untuk kepentingan tertentu gitu ya, pokoknya ilmu pengetahuannya belum pasti, maka harusnya itu tidak disampaikan. Tetapi karena masih dalam kurikulum, ya tetap kami sampaikan, tetapi dengan syarat ya, dengan ketentuan kami juga memahamkan kepada siswa terkait teori tersebut. Memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa, agar tadi kami juga sebagai guru tidak salah menyampaikan, kemudian anak juga kalau teorinya masih salah, anak bisa paham, oh ternyata ilmu pengetahuan itu tidak harus diterima mentah-mentah gitu ya, karena kita juga sebagai manusia harus menyaring mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Apakah
boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tapi bertentangan dengan agama yang kita anut. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, alasannya itu kenapa? Alasannya karena kita hidup sebagai manusia yang menganut kepercayaan atau agama, terutama Islam, maka harus setiap amal, perbuatan, bahkan saat menuntut ilmu harus sesuai dengan kepercayaan atau agama yang kita anut. Kalau dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, kami tentu sangat mendukung, karena ilmu pengetahuan itu menjadi bekal bagi kami menjalani kehidupan ya, untuk beramal. Tetapi kalau misalkan ilmu pengetahuannya tidak sesuai, karena sebenarnya ilmu pengetahuan itu atau teori tertentu itu tidak mungkin bertentangan dengan kepercayaan, terutama kami sebagai penganut agama Islam. Tidak mungkin suatu teori itu bertentangan kalau misalkan sesuai dengan fakta empirisnya. Yes, kan empiris itu kan salah satu ciri ilmu pengetahuan yang nanti faktanya bisa dibuktikan gitu ya, atau hasilnya bisa dibuktikan. Dan lupa yang pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara Bapak menjelaskan teori evolusi ini, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Kalau biasanya di kelas saya menjelaskan teori evolusi, yang pertama saya sampaikan dulu terkait dengan teori tersebut. Teori dari beberapa peneliti atau beberapa orang yang menyampaikan, ada Lamarck gitu ya, ada Darwin dan lain sebagainya. Kemudian setelah disampaikan, saya memberikan pemahaman terkait dengan teori tersebut, terutama berkaitan dengan bahwa teori tersebut masih banyak yang bertentangan gitu ya. Bahkan masyarakat dunia, masyarakat peneliti juga masih mempertanyakan tentang teori ini. Maka pada saat di kelas saya menyampaikan hal tersebut kepada anak, supaya anak juga bisa mempertanyakan atau mempertimbangkan terkait dengan teori yang saya sampaikan di kelas. Ya mungkin itu aja Pak beberapa pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Jawaban Bapak sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pelajar, khususnya saya sendiri selaku mahasiswa dan nanti umumnya untuk masyarakat publik yang melihat video ini. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang positifnya, mangga diterima ya. Nah itu tadi hasil wawancara saya dengan Pak Roza selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih Bapak atas waktu dan Sama-sama. segala jawabannya sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu juga. Semoga sehat dan bahagia selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.